Risa sudah 8 tahun menikah dengan Arif, tapi rumah itu belum pernah diisi tangis bayi. Setiap pagi, ia tetap bangun lebih dulu, menyapu lantai, menanak nasi, lalu menyiapkan dagangan kecil suaminya dengan tangan yang tak pernah berhenti bekerja. Namun, semua itu seperti tidak pernah dianggap. Di ruang makan yang sempit, ibu mertua sering meletakkan sendok dengan keras, lalu berkata pelan tapi menusuk. Perempuan itu gunanya melahirkan. Kalau tidak bisa, buat apa dipertahankan? Arif hanya menunduk sambil pura-pura sibuk membuka ponsel. Risa diam. Ia cuma menarik napas dan melanjutkan mengiris bawang. Sampai suatu malam, sebuah telepon dari rumah sakit mengubah segalanya. Saat semua orang yang paling lantang bicara justru menghilang satu persatu, perempuan yang selama ini disebut beban keluarga malah menjadi satu-satunya orang yang berdiri paling depan. Dan ketika rahasia lama akhirnya terbuka, satu rumah itu seakan kehilangan suara. Kalau cerita seperti ini terasa dekat dengan hidup kalian, ikuti terus kisahnya, dan jangan lupa subscribe, tulis asal kalian, agar kita bisa sama-sama belajar bahwa kesabaran kadang menyimpan kebenaran yang paling mengejutkan. Namanya Risa. Wajahnya teduh dan tutur katanya pelan. Ia tinggal bersama suaminya, Arif, di sebuah rumah sederhana di pinggir kota kecil yang ramai oleh suara motor dan pedagang sayur setiap pagi. Halaman rumah itu sempit, hanya cukup untuk 2 pot bunga dan jemuran pakaian. Meski begitu, Risa selalu membuat tempat itu terasa hangat. Lantai bersih, dapur rapi, dan aroma bawang goreng hampir setiap hari tercium sampai teras. Setiap pukul 5 subuh, Risa sudah bangun. Ia mengikat rambut, menimba air, lalu mulai memasak. Setelah itu ia membantu menyiapkan warung sembako kecil milik Arif di depan rumah. Kardus mie instan disusun, rak minyak goreng dibersihkan, dan uang receh dihitung satu persatu. "Mas, kopi dulu," ucap Risa sambil meletakkan cangkir. Arif mengangguk tanpa menatap wajah istrinya. "Taruh situ saja." Bukan karena benci, Arif hanya terbiasa diam. Sejak kecil ia tumbuh di bawah suara ibunya yang keras. Apapun keputusan di rumah itu selalu datang dari sang ibu, Bu Ningsih. Bu Ningsih seorang janda yang membesarkan 3 anak dengan berjualan gorengan. Hidup keras membuat lidahnya juga keras. Ia merasa berhak mengatur rumah anak laki-lakinya karena merasa ikut membangun semuanya dari nol. Masalah mulai terasa tajam ketika pernikahan Risa dan Arif memasuki tahun ke-8 tanpa anak. Awalnya Bu Ningsih hanya bertanya, "Kapan saya gendong cucu?" Lalu pertanyaan itu berubah menjadi sindiran. "Rumah sepi begini bikin sumpek." Beberapa bulan kemudian, berubah lagi menjadi hinaan yang diucapkan sambil mengiris cabai. Perempuan itu gunanya melahirkan. Kalau tidak bisa, buat apa dipertahankan? Tangan Risa sempat berhenti mencuci piring. Air sabun menetes ke lantai. Namun, ia tetap melanjutkan pekerjaannya. Kakak ipar bernama Tessa sering datang sambil membawa anaknya yang masih kecil. Anak itu berlari ke sana kemari. Tessa sengaja memeluk putranya di depan Risa. "Capek ya punya anak, tapi capek begini enak," katanya sambil tersenyum tipis. Adik ipar Damar tak kalah tajam. "Bang Arif itu terlalu sabar, kalau aku sih sudah nikah lagi." Ucapan itu membuat Arif tersentak sebentar, tapi ia hanya berkata, "Sudah, jangan bercanda." Risa mendengar semuanya. Ia tetap menyapu, menata barang dagangan, dan mencatat utang pelanggan di buku lusuh. Justru warung kecil itu pelan-pelan maju karena Risa pandai menghitung stok dan ramah pada pembeli. Banyak pelanggan datang karena percaya padanya. Suatu sore, seorang tetangga berkata, "Warung kalian makin ramai ya, Bu Risa?" Sebelum Risa menjawab, Bu Ningsih menyelah dari kursi plastik. "Ramai apanya kalau cucu saja belum ada?" Tetangga itu terdiam malu. Risa menunduk lalu pura-pura membetulkan susunan telur di rak. Malam harinya, saat pintu kamar ditutup, Risa memberanikan diri bicara. "Mas, kalau ibu bicara begitu terus, apa aku salah kalau sedih?" Arif duduk di tepi ranjang, memijat pelipis. "Namanya orang tua, sabar saja." "Sampai kapan?" Arif tak menjawab. Ia rebah memunggungi istrinya. Kalimat itu membuat dada Risa sesak. Bukan karena marah, tapi karena ia sadar suaminya selalu memilih aman. Diam menjadi tempat sembunyi Arif dari semua masalah. Di lemari pakaian,
Risa menyimpan sebuah map coklat berisi hasil pemeriksaan rumah sakit. Map itu sudah 3 tahun tidak pernah dibuka lagi. Tiap kali melihatnya, matanya selalu basah. Namun ia memilih menguncinya rapat-rapat. Di luar kamar, Bu Ningsih masih terdengar bicara dengan tetangga. "Kalau begini terus, saya suruh Arif cari istri lain saja." Risa menutup mata. Ia belum tahu, beberapa hari lagi, ucapan di rumah itu akan berbalik menghantam semua orang. Pagi berikutnya, warung kecil itu kembali buka seperti biasa. Matahari belum tinggi saat Risa sudah mengangkat karung beras kecil ke dekat rak. Napasnya tersengal, tapi ia tetap tersenyum ketika pelanggan datang membeli gula dan telur. Di meja kasir, buku catatan diletakkan rapi. Semua harga ia hafal di luar kepala. "Bu Risa, minyak 1 liter ya?" "Sebentar Pak Jono," jawabnya sambil cepat menuang dari jeriken ke plastik bening lalu mengikatnya rapat. Aris kelmai dari kamar dengan wajah kusut. Ia langsung duduk memainkan ponsel. Risa menatap sebentar lalu menyodorkan roti dan teh hangat. "Makan dulu, Mas." "Nanti saja." Bu Ningsih yang sedang menyapu teras mendengus. Laki-laki kalau pikirannya berat memang beda, bukan kayak perempuan yang cuma muter dapur. Risa memilih diam. Ia melanjutkan menghitung uang receh. Namun tangan Arif terlihat gemetar saat menyalakan rokok. Sejak beberapa bulan terakhir, Arif lebih sering murung. Ia mudah marah jika warung sepi, dan sering pulang larut dengan alasan mencari tambahan barang dagangan. Suatu siang, Risa melihat sebuah amplop putih jatuh dari saku celana Arif saat hendak dicuci. Ia mengambilnya lalu membaca tulisan di sudut atas. Nama sebuah klinik kesuburan. Jantungnya berdegup. Saat Arif pulang, amplop itu diletakkan di meja. "Mas, ini jatuh tadi." Arif langsung meraih cepat. "Jangan pegang barang pribadi." "Aku cuma mau tanya, Mas periksa apa?" "Bukan urusanmu." Nada suara itu keras. Bu Ningsih yang mendengar dari dapur segera datang. "Risa, suami itu jangan diinterogasi. Kalau laki-laki pergi berobat, berarti dia usaha. Kamu juga harus malu." Risa menatap lantai. Dalam benaknya muncul banyak dugaan. Apakah Arif diam-diam memeriksakan dirinya karena ingin menikah lagi? Atau sedang menyiapkan jalan untuk menyalahkan dirinya secara resmi? Malamnya Arif mandi lama. Saat keluar, ia langsung membuka map pribadi lalu menguncinya di laci. Gerakannya tergesa. Risa memperhatikan dari sudut kamar tanpa bicara. Kecurigaan mulai tumbuh, tapi ia menahannya. Keesokan hari, Tessa datang membawa anaknya. Ia duduk sambil memakan kerupuk warung. "Mas Arif itu kasihan, umur makin jalan, nanti keburu tua kalau nungguin keajaiban." Bu Ningsih mengangguk. "Makanya saya suruh sabar sebentar lagi." Risa sedang menata sabun cuci. Ia berhenti sesaat lalu kembali bekerja. Tiba-tiba seorang pelanggan lama datang. Namanya Pak Rudi, sopir travel yang sering belanja. "Mas Arif ada? Saya mau bayar utang kemarin." Arif keluar dan menerima uang itu. Namun wajah Pak Rudi berubah heran. "Mas, jangan kebanyakan begadang. Tadi malam saya lihat motor Mas ngebut sekali di jalan bypass." Arif tersenyum kaku. "Oh iya, ada urusan." Risa menoleh cepat. Tadi malam Arif bilang ia tidur di rumah teman karena kelelahan. Saat pelanggan pergi, Risa mendekat pelan. "Mas, semalam kemana sebenarnya?" Arif menutup laci dengan keras. "Kamu mulai tidak percaya sama suami? Aku cuma tanya. Kalau capek jangan bikin rumah tambah ribut." Ucapan itu menusuk. Risa mundur 2 langkah. Ia sadar ada sesuatu yang disembunyikan Arif. Amplop klinik, kebohongan soal malam tadi, dan sikap gelisahnya membuat semuanya terasa ganjil. Menjelang sore, hujan turun deras. Arif mengambil jaket lalu meraih kunci motor. "Mau kemana, Mas? Hujan begini." "Keluar sebentar." "Bisa nanti saja." Arif tak menjawab. Ia menendang standar motor dan melaju cepat menembus jalan basah. Risa berdiri di teras, memeluk lengan sendiri. Dari dalam rumah, Bu Ningsih masih bersuara tajam. "Jangan terlalu nempel sama suami. Laki-laki butuh udara." Petir menyambar jauh di langit. Beberapa menit kemudian, ponsel Risa berdering dari nomor tak dikenal. Dan setelah panggilan itu diangkat, wajah Risa langsung pucat. "Benar ini keluarga Pak Arif?"
Suara laki-laki di seberang terdengar terburu-buru. Di belakangnya ada bunyi sirine dan orang berteriak saling memanggil. "Iya, saya istrinya," jawab Risa dengan bibir gemetar. "Suami ibu kecelakaan di jalan bypass dekat lampu merah timur. Sekarang dibawa ke rumah sakit daerah. Tolong segera datang." Ponsel hampir lepas dari tangan Risa. Ia memegang dinding teras agar tidak jatuh. Hujan masih deras. Air menetes dari ujung atap. "Kenapa?" tanya Bu Ningsih sambil berjalan cepat. Risa menelan ludah. "Mas Arif kecelakaan, Bu." Sapu di tangan Bu Ningsih jatuh. "Astaga, cepat jalan." Tessa yang kebetulan masih di rumah langsung berdiri. "Aku jemput suami dulu ya, biar ada yang antar." Damar menggaruk kepala. "Motorku banyak kempes." Tak ingin menunggu lama, Risa mengambil jilbab, dompet, dan map berisi berkas identitas. Ia berlari ke jalan mencari ojek online di tengah hujan. "Bu, ikut saya sekarang," katanya pada Bu Ningsih. Di rumah sakit, lorong IGD penuh bau obat dan lantai basah oleh jejak kaki. Risa berlari ke meja pendaftaran. "Pak Arif, korban kecelakaan motor." Petugas menunjuk ruang tindakan. "Sedang ditangani." Kepalanya terbentur dan ada pendarahan di kaki. Bu Ningsih mulai menangis keras sambil menepuk dada. "Anakku, anakku." Risa justru bergerak cepat. Ia mengisi formulir, menyerahkan KTP, lalu menandatangani surat tindakan awal. Tangannya bergetar, tapi tulisannya tetap jelas. Beberapa menit kemudian dokter keluar dengan masker diturunkan. "Keluarga pasien?" Risa maju. "Saya istri." Kondisinya sadar sebentar lalu pingsan lagi. Kaki patah cukup parah dan ada luka dalam. "Kami perlu CT scan dan kemungkinan operasi malam ini." "Lakukan, Dok." Dokter menatap bergantian ke mereka. "Administrasi awal harus segera diselesaikan." Risa mengangguk. Ia membuka dompet. Isinya hanya beberapa lembar uang. Wajahnya menegang. Saat itu Tessa dan Damar datang terlambat. Baju mereka masih rapi, seolah baru selesai bersiap. "Gimana kondisinya?" tanya Tessa. Belum sempat dijawab, petugas kasir memanggil nama pasien. "Uang muka tindakan dibutuhkan secepatnya." Semua saling menatap. Damar pura-pura membuka ponsel. Tessa memeluk tasnya erat. Bu Ningsih menangis makin keras. "Ya Allah, uang dari mana?" Risa menatap Arif dari balik kaca ruang tindakan. Wajah suaminya pucat, kepala dibalut, tubuh dipenuhi selang. Ia lalu melepas cincin tipis di jarinya dan gelang kecil pemberian almarhum ibunya. "Bu, jaga di sini dulu." Mata Bu Ningsih membesar. "Mau kemana?" "Ke toko emas." "Hujan begini?" Risa tak menjawab. Ia berlari keluar rumah sakit sambil menahan napas. Sandalnya basah, ujung jilbab menempel di lengan. Hujan malam menampar wajahnya. 1 jam kemudian, ia kembali dengan rambut kusut dan tangan kosong. "Ini untuk pembayaran dulu," katanya sambil menyerahkan uang ke kasir. Tessa menelan ludah. "Kamu jual perhiasan?" Risa hanya mengangguk. Dokter datang lagi membawa hasil pemeriksaan. "Kami harus operasi malam ini. Kalau ditunda, risikonya berat." Bu Ningsih memegang lengan Risa kuat-kuat. "Tolong selamatkan Arif." Kalimat itu aneh terdengar di telinga Risa. Perempuan yang tadi sering menyalahkannya, kini menggantungkan harapan penuh padanya. Menjelang tengah malam, Arif didorong menuju ruang operasi. Matanya setengah sadar. Ia melihat Risa dan berusaha bicara. "Sa, maaf." Suara itu hilang tertelan napas. Pintu ruang operasi tertutup perlahan. Lampu merah menyala. Di kursi tunggu dingin itu, semua orang mulai diam. Tapi belum ada yang tahu, rahasia terbesar justru sedang mendekat bersama hasil pemeriksaan lama yang tak pernah dibuka. Lorong rumah sakit terasa makin dingin saat malam bergerak pelan. Lampu operasi masih menyala merah. Risa duduk di kursi plastik dengan punggung tegak walau matanya sembab. Tangannya menggenggam strok pembayaran yang sudah lecek karena terus diremas. Bu Ningsih mondar-mandir sambil mengusap wajah. Sesekali ia berhenti di depan pintu operasi, lalu kembali lagi. "Kenapa lama sekali?" gumamnya. Tessa duduk menatap layar ponsel. Ia beberapa kali menerima telepon, lalu berjalan menjauh. "Masalah di rumah, anakku rewel," katanya saat kembali. Damar lebih sering keluar masuk area parkir. "Aku cari kopi dulu," ucapnya. 15 menit kemudian ia baru datang membawa gelas sendiri. Risa tidak menegur siapapun. Ia hanya berdiri saat perawat datang meminta tambahan berkas. "Ibu, kartu BPJS pasien aktif tapi ada tunggakan kelas rawat sebelumnya. Mohon dilengkapi data." "Baik, Mbak."
Risa segera membuka tas, menyusun dokumen satu persatu, lalu berjalan cepat ke loket administrasi. Kakinya pegal sejak tadi, tapi ia terus bergerak. Saat kembali, Bu Ningsih masih menangis di kursi. "Sudah beres, Bu," kata Risa pelan. Bu Ningsih menatap menantunya sebentar, lalu menunduk. Untuk pertama kalinya malam itu, ia tidak punya kata tajam. Sekitar pukul 1 dini hari, dokter keluar sebentar. Operasi berjalan, tapi pasien kehilangan banyak darah. Kami butuh cadangan donor dengan golongan yang sesuai. "Golongan darahnya apa, Dok?" tanya Risa cepat. "B negatif." Semua terdiam, golongan itu jarang. Tessa mengangkat tangan kecil. "Aku A." Damar menggeleng. "Aku O." Bu Ningsih bingung. "Saya lupa golongan darah saya apa." Risa menelan ludah. "Saya B negatif." Dokter menatapnya. "Ibu terlihat lelah, sudah makan?" Risa menggeleng pelan. "Kalau kondisi lemah, kami cek dulu tekanan darah. Apapun caranya, saya bisa donor." Bu Ningsih memandang Risa dengan mata membesar. "Kamu baru kehujanan, dari tadi juga belum duduk tenang." Risa hanya berkata singkat, "Dia suami saya." Perawat membawa Risa ke ruang pemeriksaan donor. Tekanan darahnya rendah. Ia diberi air manis dan diminta istirahat sebentar. Di luar ruangan, Tessa berbisik pada Damar. "Kalau Risa pingsan nanti repot lagi." Damar menjawab pelan, "Yang penting operasi jalan." Kalimat itu terdengar samar oleh Bu Ningsih. Ia menoleh, lalu memalingkan muka, seolah malu pada anak-anaknya sendiri. Beberapa menit kemudian, Risa tetap diizinkan donor dengan pengawasan ketat. Jarum masuk ke lengannya. Wajahnya pucat, namun ia menatap langit-langit ruangan sambil menarik napas pelan. Perawat berkata lembut, "Kalau pusing bilang ya, Bu." Risa tersenyum tipis. "Tidak apa." Saat kantong darah mulai terisi, ponselnya bergetar. Ada pesan masuk dari nomor tak dikenal. Ia membuka dengan tangan gemetar. Isi pesannya singkat. "Jangan bongkar rahasia lama kalau Arif selamat. Rumah tangga kalian bisa hancur." Risa membeku. Nomor itu tidak bernama. Ia menatap layar lama sekali. Rahasia lama. Matanya langsung tertuju pada map coklat di dalam tas yang tadi ia bawa dari rumah. Map yang berisi hasil pemeriksaan 3 tahun lalu. Map yang selalu ia sembunyikan bahkan dari suaminya sendiri. Siapa yang tahu isi map itu selain dirinya? Perawat melepas jarum. "Bu, selesai?" Risa bangun perlahan, namun kepalanya berputar. Langkahnya goyah sampai harus berpegangan ke dinding. Saat ia kembali ke lorong, lampu ruang operasi masih merah. Bu Ningsih berdiri mendekat. "Kamu habis donor?" Risa mengangguk. Bu Ningsih membuka mulut tapi tak ada kata keluar, hanya air mata yang jatuh pelan. Lalu dari ujung lorong, dokter berjalan cepat menuju mereka dengan wajah serius sambil membawa sebuah berkas. Dokter menghentikan langkah tepat di depan keluarga itu. Wajahnya serius namun tenang. Berkas di tangannya dibuka perlahan. Lorong rumah sakit mendadak sunyi. Bahkan suara televisi di ruang tunggu terasa jauh. Operasi berjalan baik. Pasien berhasil kami stabilkan. Bu Ningsih langsung menangis lega. Tessa mengembuskan napas panjang, Damar menepuk dada sendiri. "Tapi," lanjut dokter sambil melihat catatan lain, "kami menemukan data medis lama milik pasangan pasien yang tersimpan di sistem karena pernah konsultasi di sini 3 tahun lalu." Risa menegang. Jari tangannya perlahan menggenggam ujung tas. Arif saat itu baru dipindah ke ruang pemulihan dan masih setengah sadar. Perawat mendorong ranjang melewati mereka. Matanya membuka sedikit ketika mendengar suara dokter. Bu Ningsih cepat bertanya, "Dok, maksudnya apa? Ini soal kenapa mereka belum punya anak?" Dokter mengangguk singkat. "Saya kira keluarga inti sudah mengetahui. Berdasarkan pemeriksaan dulu, kendala utama kesuburan bukan pada pihak istri." Lorong itu seperti berhenti bernapas. Tessa berkedip bingung. "Bukan Risa?" Dokter membalik lembar berkas. Dari hasil pemeriksaan, kondisi utama berasal dari kualitas reproduksi pihak suami dan perlu terapi lanjutan. Damar mundur 1 langkah. Bu Ningsih memegang sandaran kursi agar tidak goyah. "Tidak mungkin," bisiknya. Arif yang diranjang mencoba mengangkat kepala. Wajahnya pucat dan malu bercampur sakit. Risa menutup mata sebentar. Rahasia yang ia simpan selama ini akhirnya keluar. Bukan dari mulutnya, tapi dari keadaan. Bu Ningsih menoleh cepat pada menantunya. Kamu tahu?" Risa menatap lurus, lalu menjawab pelan. "Saya tahu sejak 3 tahun lalu, Bu." "Kenapa diam?" "Karena Mas Arif pulang dari rumah sakit waktu itu sambil gemetar. Dia bilang jangan sampai Ibu tahu. Dia takut dianggap bukan laki-laki sempurna."
Arif menutup wajah dengan tangan yang masih dipasang infus. Bahunya bergetar. Risa melanjutkan dengan suara tenang. Saya ikut salah, Bu. Saya pilih diam terlalu lama. Saya pikir kalau saya menanggung hinaan sendiri, harga diri suami bisa tetap utuh. Tak ada yang berani menyelah. Tessa menunduk, teringat semua sindirannya. Damar memasukkan ponsel ke saku tanpa suara. Bu Ningsih duduk perlahan di kursi plastik seperti kehilangan tenaga. "Tapi kenapa kamu biarkan kami menyalahkanmu?" tanya Bu Ningsih lirih. Risa tersenyum pahit. "Karena setiap kali saya mau bicara, saya lihat Mas Arif takut. Dan saya percaya keluarga itu seharusnya saling menjaga." Arif menangis. Air matanya jatuh ke bantal. "Risa, maaf, aku pengecut." Perawat memberi isyarat agar pasien tenang, tapi Arif terus menatap istrinya. "Aku biarkan kamu dihina bertahun-tahun demi rasa maluku sendiri." Risa tidak mendekat, ia berdiri diam dengan mata basah, namun wajahnya tetap tegar. Dokter menutup berkas. "Saya sarankan setelah pasien pulih, yang dibutuhkan bukan hanya obat, tapi komunikasi dan dukungan keluarga." Kalimat itu menampar semua orang lebih keras daripada bentakan. Bu Ningsih menatap lantai putih rumah sakit. Bibirnya gemetar. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia tak punya pembelaan. Namun, saat semua orang merasa kebenaran sudah selesai terungkap, seorang perawat lain datang tergesa membawa catatan tambahan. "Dok, soal donor darah pasien tadi, ada hal yang perlu disampaikan." Risa menoleh cepat. Dan wajah dokter langsung berubah serius. Perawat menyerahkan catatan kecil kepada dokter. Semua mata langsung tertuju ke tangan dokter yang membuka lembar itu. Bu Ningsih berdiri lagi dengan napas pendek. Tessa menggigit bibir. Damar mendekat 2 langkah, seolah baru ingat dirinya keluarga inti. Dokter membaca cepat lalu menoleh pada Risa. "Ibu, tadi setelah donor sempat hampir pingsan ya?" Risa menjawab pelan. "Sedikit pusing saja, Dok." Perawat langsung menyelah. "Bukan sedikit, Dok. Ibu ini jatuh terduduk di ruang donor. Tekanan darahnya turun." Bu Ningsih tertegun. "Kenapa tidak bilang dari tadi?" Risa mengusap lengan bekas jarum. "Tidak penting, Bu. Yang penting Mas Arif selamat." Kalimat itu membuat lorong kembali hening. Tessa memalingkan wajah karena malu. Damar pura-pura melihat jam dinding. Dokter menghela napas. "Kami sudah tangani, tapi ibu harus istirahat. Tubuh ibu kelelahan dan kurang makan." "Setelah lihat suami saya sadar, saya istirahat." Risa berdiri tegak walau wajahnya pucat. Bahkan perawat harus menyentuh siku Risa agar ia tidak oleng. Arif yang berada di rancang pemulihan mendengar semuanya. Ia menoleh dengan mata berkaca-kaca. "Kamu donor darah buat aku?" Risa menatap suaminya. "Iya." "Padahal aku..." Arif tak mampu melanjutkan. Tenggorokannya tersumbat rasa malu. Bu Ningsih berjalan mendekat ke ranjang anaknya. Tangannya gemetar saat membetulkan selimut Arif. "Kamu lihat sendiri, Rif. Orang yang kita sakiti justru menolongmu." Arif menutup mata. Air mata keluar dari sudut matanya tanpa suara. Beberapa saat kemudian, pasien dipindah ke kamar rawat inap. Risa ikut mendorong ranjang bersama perawat karena Damar sedang menerima telepon di luar dan Tessa beralasan harus pulang sebentar menidurkan anak. Di dalam lift hanya ada Arif, Risa, dan seorang perawat. "Kenapa kamu masih bertahan?" kata Arif. Risa menatap angka lantai yang bergerak naik. "Karena saya menikah untuk berjuang, bukan untuk lari saat susah. Tapi aku tidak layak." Risa tidak menjawab. Sesampainya di kamar, Arif mulai tertidur karena obat. Risa merapikan tas, menyusun obat di meja, lalu melipat jaket basahnya sendiri. Ia bergerak pelan sambil menahan pusing. Bu Ningsih masuk membawa teh hangat dari kantin. "Minum dulu." Risa terdiam sesaat. Selama 8 tahun, itu pertama kali ibu mertuanya menyodorkan sesuatu dengan tangan lembut. "Terima kasih, Bu." Bu Ningsih duduk di kursi samping ranjang. Matanya sembab. "Saya dulu hidup susah. Saya takut garis keluarga berhenti. Saya pikir cucu itu bukti anak saya berhasil. Ternyata saya buta." Risa mendengarkan tanpa memotong. "Saya salah menilai perempuan dari rahimnya." Risa menatap jendela kamar yang gelap. "Kadang orang melukai karena takut, Bu. Tapi luka tetap luka." Ucapan itu membuat Bu Ningsih menunduk dalam. Menjelang subuh, ponsel Arif yang diletakkan di meja bergetar terus-menerus.
Layar menyala menampilkan nama kontak yang tidak dikenal Risa. Maya Toko Baru. Panggilan masuk 3 kali lalu berhenti. Tak lama muncul pesan singkat. Mas, kapan kita lanjut bicara soal rencana pindah itu? Aku tunggu. Risa membaca sekilas. Tangannya berhenti di udara. Ia menatap wajah Arif yang sedang tidur lemah. Ternyata kecelakaan dan rahasia medis bukan satu-satunya hal yang disembunyikan suaminya. Suara mesin infus berdetak pelan memenuhi kamar rawat inap. Langit di luar jendela mulai terang. Risa masih berdiri di dekat meja kecil sambil menatap layar ponsel Arif yang kembali gelap. Nama itu masih tertinggal di pikirannya. Maya Toko Baru. Ia tidak membuka pesan lain. Ponsel diletakkan kembali tepat seperti semula. Namun dada Risa terasa berat. Selama ini ia selalu curiga pada dirinya sendiri. Merasa kurang sabar, kurang baik, kurang pantas. Kini ia mulai sadar, banyak hal disembunyikan suaminya dengan berlindung di balik sikap diam. Bu Ningsih yang tertidur di kursi terbangun dan melihat wajah Risa pucat. "Kamu belum tidur?" "Belum, Bu. Pulang sebentar saja mandi." Risa menggeleng. "Nanti kalau Mas bangun." Tak lama Arif membuka mata. Ia meringis menahan nyeri. Risa sigap menuangkan air dan membantu menaikkan sandaran ranjang. "Pelan, Mas." Arif menatap istrinya lama. "Kamu masih di sini?" "Masih." Kalimat singkat itu justru membuat Arif menunduk malu. Saat perawat memeriksa tekanan darah, Bu Ningsih keluar membeli bubur. Kamar tinggal berdua. Risa berdiri di samping jendela, tidak seperti biasanya yang selalu duduk dekat ranjang. Arif berdeham pelan. "Tentang semalam, aku minta maaf." Risa menatap lurus. "Maaf yang mana?" Arif terdiam. "Maaf karena biarkan aku dihina 8 tahun. Atau maaf karena bohong soal banyak hal." Arif memegang selimut erat. "Aku takut." "Takut apa?" "Takut dianggap gagal. Takut ibu kecewa. Takut kamu pergi." Risa tersenyum tipis, tapi matanya dingin. "Jadi, supaya aku tidak pergi, kamu biarkan aku hancur pelan-pelan." Arif tak sanggup menjawab. Risa lalu mengambil ponsel dari meja dan meletakkannya di atas selimut. "Siapa Maya?" Wajah Arif langsung pucat melebihi semalam. "Itu, supplier toko. Supplier yang menunggu rencana pindah." Arif menutup mata. Napasnya berat. Dia kenalan baru, punya kios di pasar grosir. "Kenalan atau calon pengganti?" "Bukan begitu." Risa melangkah mendekat 1 langkah. Suaranya tetap rendah, tapi tajam. "Kalau bukan begitu, kenapa kamu simpan namanya dan sering keluar malam?" Arif menelan ludah. "Aku cuma curhat soal usaha. Dia bilang bisa bantu modal kalau aku buka toko sendiri jauh dari rumah." "Jauh dari rumah? Atau jauh dariku?" Arif menangis lagi. "Aku bingung, Riz. Aku merasa gagal sebagai suami. Aku ingin mulai dari tempat baru." Risa menatap lama, lalu mundur perlahan. Tidak ada teriakan. Hanya jarak yang tiba-tiba terasa sangat jauh. Bu Ningsih masuk membawa bubur dan merasakan udara kamar berubah tegang. "Ada apa ini?" Risa menjawab tenang. "Tidak apa-apa, Bu. Saya cuma mulai mengerti masalahnya bukan satu." Bu Ningsih menoleh curiga ke Arif. "Kamu sembunyikan apa lagi?" Arif memalingkan wajah. Siang harinya Tessa datang menjenguk. Ia membawa buah dan senyum canggung. "Gimana sekarang?" "Lebih baik," jawab Risa singkat. Saat Tessa sedang mengupas apel, Bu Ningsih tiba-tiba berkata tanpa melihat siapapun. Mulai hari ini, jangan ada lagi yang merendahkan Risa di rumah. Pisau kecil di tangan Tessa berhenti bergerak. Bu Ningsih melanjutkan. "Kalau ada yang masih menghina, berarti melawan saya." Tessa menunduk. "Iya, Bu." Arif menatap ibunya dengan mata basah. Tapi rasa lega itu tidak bertahan lama. Karena sore itu, seorang laki-laki berkemeja rapi datang ke kamar sambil membawa map tagihan. "Maaf, saya dari koperasi pasar. Saya cari Pak Arif." Risa dan Bu Ningsih saling pandang. Laki-laki itu membuka map dan berkata pelan, "Pinjaman atas nama Pak Arif sudah menunggak 3 bulan." Kamar rawat itu mendadak sunyi. Suara roda troli di lorong terdengar jelas karena tak ada satupun yang bicara. Laki-laki dari koperasi menyerahkan lembar tagihan ke atas meja. "Total kewajiban berikut denda sementara sudah cukup besar, Pak.
Kami datang baik-baik dulu. Bu Ningsih meraih kertas itu dengan tangan gemetar. Matanya bergerak cepat membaca angka demi angka. Ini pinjaman buat apa, Rif? Arif menatap langit-langit kamar. Bibirnya kering. Buat tambahan modal. Risa mengambil lembar kedua. Ada tanda tangan Arif. Tanggal 6 bulan lalu dan jaminan BPKB motor. Warung kita tidak pernah menerima uang sebanyak ini, ucap Risa tenang. Petugas koperasi menambahkan, sebagian dana cair tunai, sebagian ditransfer ke rekening lain sesuai permintaan. Rekening siapa? Tanya Risa. Petugas melihat Arif ragu-ragu. Atas nama Maya Sasmita. Nama itu jatuh seperti batu di tengah ruangan. Tessa menutup mulut. Damar yang baru datang di pintu langsung berhenti melangkah. Bu Ningsih menoleh pelan ke anaknya. Maya itu siapa? Arif memejamkan mata kuat-kuat. Teman usaha. Risa menggeleng tipis. Jangan bohong lagi. Sudah habis waktunya. Petugas koperasi pamit setelah meminta kepastian pembayaran dalam beberapa hari. Begitu pintu tertutup, Bu Ningsih duduk perlahan di kursi. Kamu pinjam uang diam-diam lalu kasih ke perempuan lain. Arif menangis. Tidak seperti itu, Bu. Risa berdiri di sisi ranjang. Wajahnya tenang, justru itu yang membuat suasana makin menekan. Lalu seperti apa? Arif menelan ludah. Dia bilang punya jaringan grosir. Kalau aku ikut modal, kami bisa buka toko baru. Aku pikir kalau usaha besar, semua masalah selesai. Ibu bangga, kamu juga bahagia. Dan setelah toko jadi, tanya Risa. Arif terdiam. Risa melanjutkan. Kamu mau pindah dengannya? Arif memukul kasur pelan dengan tangan yang lemah. Aku bodoh. Setelah uang masuk, dia hilang. Nomornya kadang aktif, kadang mati. Aku terus kejar. Malam kecelakaan itu, aku habis dari pasar cari dia. Semua membeku. Jadi rencana yang selama ini dianggap jalan keluar, ternyata jebakan. Bukan usaha baru, bukan masa depan cerah, melainkan penipuan yang lahir dari rasa malu dan keserakahan kecil yang dipelihara diam-diam. Bu Ningsih menatap anaknya dengan mata kosong. Kamu menghancurkan rumahmu sendiri. Arif menangis terseduh. Saya cuma ingin dihargai, Bu. Risa menjawab pelan. Orang yang ingin dihargai tidak akan menginjak orang yang setia. Kalimat itu membuat Arif tak berani menatap siapapun. Beberapa menit kemudian dokter masuk memeriksa kondisi pasien. Melihat suasana tegang, ia hanya berkata singkat, pasien jangan banyak stres. Setelah dokter pergi, Bu Ningsih bangkit lalu berjalan ke depan Risa. Tidak ada bentakan, tidak ada drama berlebihan. Ia hanya menurunkan tubuhnya perlahan sampai berlutut di lantai dingin. Risa, maafkan saya. Tessa ikut menangis. Damar memalingkan wajah ke jendela. Risa kaget, lalu mundur setengah langkah. Bu, bangun. Saya menghina kamu bertahun-tahun. Padahal yang rusak bukan kamu. Yang menolong anak saya juga kamu. Risa menahan napas panjang. Matanya berkaca-kaca. Bu, jangan berlutut. Kesalahan tidak selesai dengan posisi badan. Lalu bagaimana saya menebusnya? Risa menatap Arif yang terbaring lemah. Lalu menatap ibu mertuanya. Dengan menerima kenyataan dan berhenti menyalahkan perempuan untuk semua masalah. Bu Ningsih menangis tanpa suara. Namun, keputusan terbesar belum keluar dari mulut Risa. Dan ketika malam datang, ia mulai menata tasnya diam-diam. Malam turun perlahan di halaman rumah sakit. Lampu parkir memantul di kaca kamar rawat. Di dalam ruangan, Arif tertidur karena obat. Napasnya lebih tenang. Tapi wajahnya masih penuh letih. Bu Ningsih pulang sebentar mengambil pakaian ganti. Tessa dan Damar sudah lebih dulu pergi dengan alasan anak menunggu di rumah. Kini hanya Risa seorang diri di kamar. Ia membuka tas kain lusuh miliknya. Baju 2 setel dilipat rapi dimasukkan ke dalamnya. Dompet, buku catatan warung, charger ponsel, dan map coklat lama ikut disusun. Tangannya bergerak pelan tanpa suara. Arif terbangun saat mendengar bunyi resleting. Kamu mau kemana? Risa menoleh sebentar. Pulang? Kenapa bawa tas? Aku tidak bilang pulang ke rumah itu. Arif mencoba bangun tapi meringis kesakitan. Jangan sekarang, Riz. Aku lagi begini. Risa mendekat lalu menekan tombol ranjang agar sandaran naik. Gerakannya tetap lembut. Justru karena Mas lagi begini, aku tetap pamit baik-baik. Aku butuh kamu. Risa mengangguk kecil. Saat butuh, semua orang bisa bilang begitu. Arif menatap istrinya dengan panik. Aku berubah. Aku janji. Janji yang mana? Seperti janji akan membelaku, janji jujur, janji menjaga rumah tangga.
Arif tak sanggup menjawab. Suara monitor di samping ranjang terdengar lebih keras dari biasanya. Risa duduk di kursi dekat pintu. Untuk pertama kalinya, ia bicara panjang tanpa menangis. 8 tahun aku bangun sebelum subuh. Aku masak, jaga warung, rawat ibumu, simpan rahasiamu, dan menahan malu yang bukan salahku. Aku pikir kesabaran cukup untuk menyelamatkan rumah ini. Ia menarik napas. Ternyata rumah tangga tidak hancur karena tidak punya anak. Rumah tangga hancur karena tidak ada keberanian dan kejujuran. Arif menutup wajah, bahunya bergetar. Aku salah, Riz. Iya, dan salah itu panjang sekali. Tak lama Bu Ningsih masuk membawa tas pakaian. Melihat koper kecil di kaki Risa, wajahnya pucat. Kamu mau pergi? Risa berdiri. Iya, Bu. Jangan sekarang. Tunggu Arif sembuh dulu. Saya sudah menunggu terlalu lama. Bu Ningsih mendekat dan memegang tangan Risa. Kali ini genggamannya lembut, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Saya tahu saya tidak pantas minta apa-apa, tapi kasih anak saya kesempatan. Risa menatap tangan tua itu lalu melepaskannya perlahan. Kesempatan itu sudah saya beri setiap hari selama 8 tahun. Bu Ningsih menangis. Kalau kamu pergi, warung itu bagaimana? Risa menjawab tenang. Warung tetap bisa jalan. Semua catatan stok dan pemasok sudah saya tulis di buku biru. Saya juga sudah bayar sebagian utang dari tabungan pribadi. Arif terkejut. Kamu masih mikirin warung? Risa menatap suaminya. Saya tidak pernah berhenti bertanggung jawab. Bedanya, mulai malam ini saya berhenti mengorbankan diri. Ruangan hening, tidak ada yang bisa membantah. Risa mengambil map coklat dari tas, lalu meletakkannya di meja dekat ranjang. Di situ semua hasil pemeriksaan lama dan daftar terapi yang dulu dokter sarankan. Saya simpan karena saya ingin menjaga harga diri, Mas. Sekarang rawat diri sendiri. Ia lalu menoleh pada Bu Ningsih. Bu, perempuan diuji bukan dari rahimnya, tapi dari hatinya. Air mata Bu Ningsih jatuh deras. Risa melangkah menuju pintu. Saat tangannya menyentuh gagang, Arif berseru lirih. Kalau aku sembuh, boleh aku cari kamu? Risa berhenti sejenak tanpa menoleh. Cari dirimu dulu, Mas. Lalu ia membuka pintu dan keluar. Namun pagi esok, langkah pertama hidup barunya justru membawa kabar yang tak disangka. Pagi datang bersama udara lembab setelah hujan semalam. Risa keluar dari rumah sakit dengan tas di bahu dan langkah pelan. Matanya lelah, namun wajahnya jauh lebih tenang dibanding hari-hari sebelumnya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia berjalan tanpa takut mendengar sindiran dari belakang. Ia menumpang ojek menuju rumah kontrakan kecil milik sahabat lamanya, Narti, yang tinggal di pinggir kota. Rumah itu sederhana, berdinding cat pudar, tapi halaman depannya bersih dan dipenuhi tanaman cabai dalam pot. Saat pintu dibuka, Narti langsung memeluk Risa. Kamu akhirnya datang juga. Risa tersenyum sambil menahan air mata. Aku mau mulai lagi dari nol. Bagus. Nol itu kadang lebih jujur daripada palsu yang terlihat penuh. Hari-hari berikutnya, Risa tidak tenggelam dalam sedih. Ia memakai keahlian yang selama ini dianggap sepele. Ia pandai mencatat barang, mengatur stok, dan melayani pembeli. Dengan sisa tabungan, ia membuka warung sarapan kecil di depan rumah kontrakan. Nasi kuning, lontong sayur, kopi panas, dan gorengan buatan tangannya cepat dikenal warga sekitar. Setiap subuh ia memasak sambil menyalakan radio kecil. Setiap pagi pelanggan datang bertambah. Bu Risa, sambelnya tambah ya? Siap, Pak. Besok saya pesan 10 bungkus. Bisa? Usaha itu tumbuh karena kerja keras, bukan belas kasihan. Sementara itu, Arif menjalani pemulihan. Kakinya butuh waktu lama untuk sembuh. Warung lama mereka sempat kacau, karena tak ada yang paham catatan stok selain Risa. Dari situ, Arif sadar, selama ini orang yang paling ia anggap biasa justru penopang utama hidupnya. Beberapa bulan kemudian, Arif datang dengan tongkat penyangga ke warung kecil Risa. Bajunya rapi, wajahnya lebih kurus, dan matanya tidak lagi penuh gengsi. Risa sedang membungkus nasi saat melihat bayangan di depan meja. Pagi, kata Arif pelan. Risa tetap bekerja. Mau pesan apa? Arif tersenyum pahit. Kalau bisa, kesempatan kedua. Risa menatapnya datar. Tidak marah, tidak juga lunak. Duduk dulu.
Pembeli lain antre. Beberapa pelanggan saling melirik, tapi suasana tetap tenang. Setelah antrean sepi, Risa duduk di kursi plastik seberang Arif. Aku sudah jual motor buat bayar sisa utang. Aku ikut terapi. Aku juga minta maaf ke ibu dan saudara-saudaraku. Sekarang aku paham semua salahku. Risa mengangguk kecil. Bagus, aku ingin pulangin kamu. Rumah yang mana? Arif terdiam. Risa melanjutkan. Suaranya lembut namun tegas. Aku senang kamu berubah. Tapi perubahan bukan tiket untuk mendapatkan orang yang dulu kamu sia-siakan. Arif menunduk. Tangannya menggenggam tongkat erat. Aku masih sayang sama kamu. Risa tersenyum tipis. Sayang saja tidak cukup. Dulu aku juga sayang, tapi itu tidak menyelamatkan apa-apa. Ia lalu berdiri dan menyerahkan satu bungkus nasi kuning. Ini sarapanmu. Bayar seperti pelanggan lain. Arif menatap bungkus itu sambil tertawa kecil bercampur sedih. Ia mengeluarkan uang dan meletakkannya di meja. Sebelum pergi, Risa berkata tenang. Kita tidak selalu harus kembali pada orang yang menyesal. Kadang cukup mendoakan dari jauh. Arif mengangguk dengan mata basah, lalu berjalan pergi pelan. Risa kembali ke dapur. Matahari naik menyinari etalase sederhana miliknya. Hidupnya belum sempurna, tapi kini miliknya sendiri. Pesan moral kisah ini, jangan menilai harga seseorang dari kekurangan yang terlihat. Kesetiaan, kerja keras, dan hati yang baik sering baru dihargai saat semuanya hampir terlambat. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Jika kalian suka dan merasa kisah ini penuh pelajaran hidup, silahkan like dan share kisah ini ke teman atau sosial media kalian, guna agar kita sesama manusia bisa saling berbagi kebaikan. Dan nantinya kebaikan juga pasti akan menghampiri hidup kita. Dan sampai jumpa di video berikutnya.